Halo Bung, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Premier. Kali ini saya mau bahas satu kasus yang sebenarnya ini kasus yang sudah lama, terjadi di tahun 2014, 2015, hingga 2017. Dan ini saya angkat kembali karena waktu itu ketika saya melihat satu video, dan itu seperti benar-benar real videonya. Dan ternyata saya baru tahu ternyata itu adalah jenis narkoba yang disebut dengan Flaka. Seperti apa kengerian Flaka? Oke Bung, mari kita simak ceritanya. Sebelumnya, mungkin kamu pengen lihat videonya dulu? Penasaran? Boleh. Lihat ini. Vi ali, eu parei lá no mapa. Parou, mano, se for assalto, ele já. Oke Bung, jadi narkoba jenis Flaka sering dianggap sebagai kombinasi dari heroin dan kokain atau heroin dan sabu. Tapi faktanya, Flaka adalah obat psikoaktif sintetis jenis amfetamin tipe stimulans, disingkat ETS. Flaka ini mengandung senyawa katinona atau ini agak susah ya penyebutannya, saya coba ya. Alpha pyrrolidino pentiopenone, disebut dengan alpha PVP. Nah, pada dasarnya alpha PVP bukanlah sebuah nama baru sebenarnya. Alpha PVP adalah narkotika sintetis yang dibuat dari Tiongkok dan sudah ditemukan sejak tahun 1960. Narkoba ini mulanya dipasarkan sebagai alternatif legal untuk ekstasi. Alpha PVP memiliki efek stimulan seperti sabu dan kokain. Akan tetapi, efek stimulan yang dihasilkannya bisa 10 kali lebih kuat dibandingkan kokain. Ingat, 10 kali lebih kuat dibandingkan kokain. Flaka terkenal mirip kokain dengan harga yang jauh lebih murah, Bung. Tapi efeknya berkali-kali lipat lebih berbahaya. Flaka juga terkenal membuat penggunanya terlihat seperti zombie atau mayat hidup. Tentunya kamu bisa membayangkan betapa berbahayanya menggunakan narkoba jenis Flaka ini, Bung. Flaka hanya dibanderol sekitar $3 atau $5 atau setara dengan 42.000 sampai 73.000 saja. Ini ketika kurs di tahun 2014 ya. Sementara kokain dipatok dengan harga pasaran yang jauh lebih mahal, hingga sekitar 80 US dollar atau sekitar 1 jutaan. Again ini kurs rupiah di tahun 2014-2015 ya guys ya. Oke, Flaka berasal dari bahasa Spanyol yang artinya perempuan cantik. Pengertiannya enak ya. Penduduk di Spanyol menjuluki Flaka dengan si cantik yang mengancam jiwa. Lalu disebut mengancam jiwa karena berbentuk seperti potongan kristal putih seukuran batu kerikil yang akan menstimulasi bagian otak yang mengatur mood dan hormon bahagia. Hasil menakutkan dari Flaka. Nah, berikut adalah 3 contoh kehidupan nyata terbaru dari Florida yang menunjukkan betapa berbahayanya Flaka, baik bagi pengguna maupun orang-orang di sekitar mereka. Pada bulan April di tahun 2014 ya, seorang pria Melbourne ditangkap setelah menyerang seorang polisi dan mencoba berhubungan seks dengan sebatang
pohon. Yes, benar bro, pohon. Petugas menggunakan taser untuk upaya untuk menaklukkan Kenneth Crowder di umur 41, tapi dia harus meninju petugas dan bahkan mencoba menikam polisi dengan lencananya sendiri. Akhirnya polisi itu meninju Crowder dan membawanya ke tanah. Crowder kemudian menyatakan bahwa dia adalah dewa mitos Thor. Jadi tingkat halusinasinya itu udah bener-bener ngaco. Contoh kedua, pada bulan Maret juga, seorang penduduk asli pantai Rivera di Flaka ditangkap setelah memukuli seorang wanita berusia 82 tahun di dalam rumahnya sendiri. Darren Morrison, umur 26, dilaporkan berhalusinasi dan yakin seseorang mencoba membunuhnya ketika dia menyerang Louise Clinton. Sang nenek mendapat perawatan medis di usia perawatan intensif setempat setelah mengalami pendarahan internal dan patah tulang leher. Morrison sekarang menghadapi tuduhan pencobaan pembunuhan. Contoh ketiga, di bulan Februari juga ada tim SWAT dipanggil ke rumah penduduk asli Lake Worth, Larry Storhart di umur 33 setelah dia berdiri telanjang dan menodongkan pistol di atap gedung apartemennya, berteriak, "Saya merasa delusi dan saya berhalusinasi." Setelah upaya bunuh diri yang gagal dengan pistol, petugas berhasil menegosiasikannya dari atap sebelum menangkapnya. Dia didakwa dengan kepemilikan senjata api oleh penjahat dan pemakaian senjata api di depan umum. Jadi sebenarnya ini cuma 3 contoh kecil yang telah terjadi ya. Kalau Anda tadi sambil lihat videonya, kengerian Flaka ini benar-benar the real zombie jenis baru. Narkoba jenis Flaka masuk ke Indonesia di tahun 2017. Jadi semua pihak harus waspada. Efek sampingnya membuat penggunanya berperilaku seperti zombie, bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan meninggal dunia. Dampak seperti yang ada di YouTube yang dilihat, orang-orang ini sudah tidak normal lagi, seperti orang kesurupan, seperti orang gila, orang yang tidak ada sama sekali mempunyai rasa sebagai manusia. Kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengenai efek membahayakannya dari Flaka. Dia mengatakan ini di tahun 2017, Bung. Ketua Umum DPP Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika, Henry Yosodiningrat juga mengatakan Flaka memiliki zat aktif berupa fentanyl derivat. Zat ini memiliki potensi 10.000 kali lebih kuat dibandingkan morfin. Selain itu, Flaka juga mengandung senyawa kimia berupa MDPV. Flaka juga memiliki potensi 100 kali lebih kuat daripada heroin. Ini adalah jenis narkoba baru yang sangat berbahaya, ujar Henry di tahun 2017. Henry mengatakan padahal sebelumnya Flaka ini digunakan sebagai obat-obatan sebenarnya. Hingga akhirnya ditemukan senyawa kimia yang berbahaya yang menyebabkan penggunanya berada dalam fase ilusi akut. Senyawa tersebut merangsang bagian otak yang mengatur hormon dopamin, serotonin, dan mood. Dalam sejumlah kasus, pengguna Flaka merasa mereka menjadi lebih kuat, percaya diri, bahkan sampai-sampai ada yang menjadi gila. Seperti yang terjadi di Florida Selatan, Amerika Serikat, seorang pria merusak pintu kantor polisi saat dirinya masih dalam pengaruh Flaka. Ada juga seorang gadis yang berlari di jalanan umum sambil berteriak bahwa dia adalah setan. Efek-efek tersebut yang dilihat orang seperti zombie. Awalnya, Flaka diproduksi sebagai obat sintetis pada tahun 2012. Obat ini kemudian dilarang penggunaannya karena para dokter menemukan zat yang sangat berbahaya pada obat ini. Para dokter kemudian meningkatkan level yang sebelumnya terkategori obat sintetis menjadi narkoba paling berbahaya. Senyawa pada Flaka meninggalkan efek yang lebih tahan lama, kata Henry. Efek seperti sakau yang ditimbulkan Flaka hanya berlangsung beberapa jam, namun dapat terjadi secara permanen di otak Anda, Bung. Bahkan tidak hanya tinggal di otak. Obat ini juga dapat menghancurkan otak karena akan berkeliaran lebih lama dari kokain, katanya. Nah, lebih bikin candu dan lebih
murah kokain jenis ini. Tidak jauh berbeda dengan narkoba jenis lainnya. Flaka yang dikonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan. Bahkan kecenderungan kecanduan flaka jauh lebih tinggi daripada jenis stimulan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena semua efek dari flaka bisa dirasakan langsung segera setelah konsumsi pertama dengan dosis yang rendah sekalipun. Namun durasinya tidak tahan lama. Setelah zat obatnya habis dalam tubuh, pemakai flaka akan segera merasakan kelelahan berat dan gejala depresi. Hal ini menyebabkan banyak orang ingin mengkonsumsinya kembali dan dalam dosis yang lebih tinggi agar merasakan berbagai sensasi euforik yang nikmat sekaligus juga menghindari efek sakau setelahnya. Oke, hal inilah yang mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan semakin tinggi, Bung. Semakin sering dan lama kamu menggunakan narkoba ini dalam dosis yang tinggi, semakin banyak juga efek negatif yang mungkin menggerogoti tubuh Anda, Bung. Kecenderungan ketergantungan yang lebih tinggi inilah yang membuat efek narkoba jenis flaka jauh lebih berbahaya daripada kokain. Efek jangka pendek menggunakan narkoba jenis flaka. Penggunaan narkoba jenis flaka pertama kali dalam dosis kecil kurang dari 100 mg mungkin sebatas menimbulkan efek euforia, perubahan perilaku, dan perubahan suasana hati umum layaknya efek narkoba jenis stimulan lain seperti kokain dan sabu. Misalnya jadi lebih bersemangat, merasa lebih segar, dan amat sangat gembira, hiperaktif, banyak bicara, dan jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Beberapa orang yang menggunakan flaka juga mungkin merasakan panca inderanya lebih sensitif terhadap rangsangan. Berbagai efek tersebut datang dari lonjakan hormon dopamin dan norepinefrin secara berlebihan setelah mengkonsumsi zat stimulan tersebut. Peningkatan kadar dopamin dalam otak yang berlebihan dapat memunculkan sensasi euforia alias perasaan bahagia yang berlebihan. Sementara kadar norepinefrin yang melonjak naik dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, yang keduanya bisa membuat kamu lebih awas. Flaka adalah stimulan yang memiliki banyak efek samping berbahaya. Secara umum, berikut beberapa efek flaka dalam jangka pendek ya. Jantung berdebar-debar dan panas memburu atau terengah-engah. Tekanan darah meningkat, gelisah dan tidak bisa diam, mengigau, perasaan gembira yang berlebihan, sensitivitas luar biasa terhadap sentuhan, suara, dan penglihatan. Nah, sekarang kita bahas efek jangka panjang menggunakan narkoba jenis flaka. Oke, efek jangka panjang menggunakan narkoba jenis flaka sejauh ini belum dapat dipastikan karena narkotika ini termasuk pendatang baru yang belum banyak diteliti lebih lanjut. Selain resiko overdosis, sejumlah penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa obat ini berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Selain itu, dosis flaka yang lebih kuat juga berpotensi menyebabkan pemakaiannya mengalami hipertermia. Hipertermia adalah kondisi suhu inti tubuh yang meningkat tajam dan terjadi tiba-tiba dalam waktu singkat, sehingga tubuh tidak punya cukup waktu untuk berkeringat guna mendinginkan dirinya. Peningkatan suhu yang ekstrim ini dapat menyebabkan komplikasi fisik yang parah seperti kerusakan otot dan ginjal akibat dehidrasi parah. Perlahan tapi pasti jaringan otot mulai rusak. Jaringan yang rusak ini akan melepaskan protein dan produk selul lainnya ke dalam aliran darah. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan rhabdomyolysis. Jika sudah begini, penderita membutuhkan perawatan medis segera. Saat pemakai flaka terlanjur mengalami rhabdomyolysis dan dehidrasi secara bersamaan, mereka lebih mungkin untuk mengalami gagal ginjal dan bahkan kematian. Ya, sebenarnya apapun penjelasan yang tadi saya sampaikan, pada intinya semua jenis narkoba itu tidak baik, Bu. Jadi, Anda jangan pernah nyoba-nyoba menyentuh narkoba tersebut, dan awasi pergaulan Anda. Bergaulah dengan semua orang, tapi filterlah, persempit pertemanan Anda, Bung. Jangan sampai Anda tergoda
terbujuk oleh narkoba. Oke, itu saja. Kalau Anda lihat video-video tadi yang sudah saya perlihatkan kepada Anda, itu lebih jauh mengerikan daripada COVID, Bung. Dan benar, sebenarnya ada satu kasus di mana terjadi pengguna narkoba Flaka ini, mereka memakan orang, mereka menjadi kanibal. Itulah mereka kenapa disebut sebagai mayat hidup, karena otaknya sudah tidak bisa membedakan kehidupan sejatinya. Oke, itu aja saya Primeyer. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share, komen, like, dan tentunya subscribe, karena subscribe Anda membantu pertumbuhan channel saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Lah gak ada airnya habis.